انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا ونعوذ بالله من كل حال أهل النار والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, ayat 152. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 153, 154 dan 155 kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 156. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 153 di dalam surat Al-An'am ini, beliau mengatakan atau Ibnu Katsir mengatakan fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ibnu Katsir mengatakan ikutilah ajaran agama yang lurus, yaitu ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Islam. Secara bahasa atau secara teks bahasa di dalam Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maksudnya ajaran agama Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, maka ikutilah, jadikanlah agama tersebut sebagai jalan kehidupan untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Wala tattabi'us subula, dan jangan pernah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Islam. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka ketika itu yang kalian kerjakan maka akan memperpecah kalian di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, Islam yang dimaksud di sini bukanlah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Itu perlu kita fahami. Bahwa Islam itu sesungguhnya setiap ajaran agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Semua ajaran agama yang dibawa oleh para nabi utusan Allah, Islam semuanya.
Dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi, 313 rasul diantaranya kesemuanya membawa ajaran agama yang satu, yaitu Islam. Maka wajar jikalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya ajaran agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah mengancam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari ajaran agama lain selain agama Islam, tidak akan pernah diterima ajaran agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti, rugi serugi-ruginya. Hanya saja perbedaannya adalah syariatnya. Setiap nabi agamanya sama, hanya saja syariatnya berbeda-beda. Apa maksud syariat? Maksud syariat di sini tata cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah kepada mereka masing-masing. Ada yang diperintahkan oleh Allah berpuasa hanya 3 hari di setiap bulannya. Ada yang diperintahkan oleh Allah berpuasa hanya di bulan Ramadan saja, tidak lebih dari itu. Kalau mau berpuasa lebih dari bulan Ramadan, tatawu'an, itu bahasa kita sunnah saja, tidak ada kewajiban. Orang-orang terdahulu melaksanakan sholat fil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Kita umat Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya 5 kali sehari semalam. Bukan hanya di waktu pagi dan di waktu petang, tapi ketika di siang hari, ketika di sore hari, bahkan ketika hendak malam tiba, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Ajaran agamanya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Makanya di dalam kajian usul fikih kita kadang melihat dan mendengar, bahkan membaca, ada yang namanya syar'u man qablana. Syariat bagi orang-orang dulu sebelum kita. Syar'u man qablana, syariat bagi orang-orang yang terdahulu bagi kita. Nah, oleh sebab itu para jamaah sekalian, wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah, inilah jalanku yang lurus itu. Inilah jalanku yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Satu ketika, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama para sahabatnya. Seketika itu Nabi SAW mengambil sebuah ranting lalu menggaris di atas tanah dengan garisan yang lurus, diambil dari atas red turun ke bawah. Lalu Nabi mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus ini. Tidak ada tidak ada pengkolan-pengkolannya, tidak ada tidak lurus, semuanya lurus. Lalu Nabi juga menggambar beberapa baris ya di sebelah kanan dari garis lurus tersebut, dan beberapa garis di garis sebelah kiri garis tersebut. Kalau kita misalnya seperti menggambar tulang ikan lah, begitu kurang lebih. Seperti menggambar tulang ikan, garis lurus lalu bikin beberapa garis di samping kanan dan beberapa garis di samping kiri. Nabi mengatakan, inilah jalanku yang lurus, fala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan ini. Kenapa? Kata Nabi, setiap jalan-jalan yang ada selain jalan lurus tersebut, ada setan yang mengajaknya. Mari ke sini, mari ke sini, mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya diperintahkan untuk mengikuti ajaran agama yang satu, yaitu Islam, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, apalagi dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan terbelah menjadi 73 golongan. Kalau orang-orang Yahudi 71 golongan, kalau orang Nasrani 72 golongan, kita umat Nabi Muhammad 73 golongan. 73 golongan. Semua itu mengklaim mereka yang benar. Semuanya mengklaim mereka yang benar. Dan kata Nabi SAW, dari 73 golongan tersebut, kulluhum finnari illa wahida, semuanya masuk neraka, kecuali hanya satu golongan saja. Kecuali hanya satu golongan saja. Siapa satu golongan ini? Ini nih, wa anna hadza sirati mustaqima, jalan yang lurus ini nih, yang betul-betul mengikuti apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah firmankan. Ketika Allah firmankan begini, Nabi menjelaskannya, lalu mengikuti arahan para ulama kita. Nah, inilah jalan yang lurus itu. Wa anna hadza sirati mustaqima.
Kata Nabi SAW menjelaskan firqah najiyah, aliran yang selamat nanti di akhirat, yang 72-nya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Apa kata Nabi? Ma alaihi ana wa ashabi, seperti aku dan para sahabatku. Di riwayat lain ya, yang bersama para jamaah ya, yang bersama para jamaah yang banyak. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, betul-betul kita memegang apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Jangan pernah kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita berani mati kecuali kita dalam kondisi Islam, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam haruslah dijaga. Pak, memang tak mungkin rasanya Islam ini akan hilang dari bumi ini, tak mungkin rasanya. Tapi tidak ada yang mampu menjamin Islam itu hilang dari hati kita. Tak ada yang bisa menjamin Islam itu tidak akan hilang dari rumah kita. Tidak ada yang bisa menjamin Islam itu tidak akan hilang dari hati-hati anak-anak kita. Makanya dijaga itu. Kalau Islam tidak akan hilang dari negeri ini, dari alam ini, saya yakin itu Pak. Karena Nabi mengatakan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang akan mengalahkan ketinggiannya. Islam itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Sampai orang-orang tidak ada lagi menyebut nama Allah, barulah kiamat tiba. Artinya Islam insya Allah akan tetap berada di alam ini, akan tetap berada di bumi kita ini. Cuman tidak ada yang bisa menjamin Islam itu akan selalu ada dalam hati kita. Islam itu akan ada di hati anak dan istri kita. Makanya jaga betul. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jaga betul dirimu. Apalagi di zaman fitnah pada saat-saat ini Pak, sudah kita rasakan betul. Ini sekarang zaman fitnah. Keluar rumah nyingok fitnah, di dalam rumah nyingok fitnah. Di zaman fitnah sekarang kita nih, karena kita memang berada di akhir zaman. Semenjak Nabi diutus sudah mulai akhir zaman. 1400-an tahun sudah akhir zaman sudah dimulai. Bisa jadi kita sekarang di penghujung akhir zaman, bisa jadi, wallahu a'lam. Oleh sebab itu jaga betul, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, di akhir zaman nanti tidak akan pernah datang kiamat sebelum ya orang-orang itu Pak ya, paginya Islam, sorenya kafir. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di subuh hari dia beriman, sore harinya kafir lagi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore harinya dia beriman, paginya kafir lagi. Saking dahsyatnya kondisi pada waktu itu, paginya dia iman, sore kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Saking dahsyatnya hari itu. Pak, kalau zaman dulu, ini selalu saya sampaikan, kalau zaman dulu Nabi SAW mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun, yazidu bitta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan turun kadar iman ketika kita bermaksiat. Tapi sekarang ini Pak, seakan-akan tidak yazidu wa yanqus, tapi yakhruju wa yadkhul, keluar masuk Pak. Kalau zaman dulu ya, iman itu naik turun tapi masih level aman Pak. Misal hari ini iman kita nilainya 8, besok iman kita nilai 9, naik. Besok lusanya iman kita turun ke 7, besok lagi turun lagi ke 6,5, agak 7, naik lagi ke 8, naik turun tapi masih level aman karena di atas 6 Pak. Kalau rapot itu kan kalau di atas 6 masih 6 ke atas masih tertulis hitam. Kalau 5 atau di bawah 6 sudah tertulis merah. 5,5 di rapot kan ditulis dengan tinta merah. Dulu zaman kita, tidak tahu zaman sekarang. Dulu zaman kita kalau di bawah 6 ditulis dengan tinta merah, artinya sudah di bawah standar. Nah kalau dulu yazidu wa yanqus, iman ini naik turun, insya Allah masih berada di level aman. 6,5 naik ke 8, turun ke 7, naik ke 9, turun ke 8,5, naik lagi ke 9, masih lemah, naik turun di level yang masih aman. Kalau kita sekarang ini mohon maaf bisa jadi bukan naik turun tapi keluar masuk sudah.
pada pagi ini setelah sholat subuh kita masuk lagi ke Islam tanpa kita sadari. Agak siang keluar lagi kita dari Islam. Mungkin ada kesyirikan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan kita keluar masuk dari ajaran agama Islam. Oleh sebab itu hati-hati betul. Alaikum anfusakum, jaga betul dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga betul dirimu ya dan keluargamu dari jilatan api neraka. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Jangan banyak pikir. Jangan banyak pikir. Ustadz dulu waktu masih muda aku ini, mak itu. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tutup bukulah, banyak-banyak bertaubat. Sekarang ikuti jalan Allah yang lurus ini. Ikuti jalan Allah yang lurus ini. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita zakat, kita keluarkan zakatnya. Allah perintahkan kita haji, kita berangkat menuju tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Begitu selanjutnya, apa yang dilarang kita berupaya berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkannya. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bismillah, taubatlah taubatan nasuha atas dulu yang pernah kita lakukan, dan perbaikilah masamu saat ini sampai akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita meninggalkan alam ini menjadi husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wala tattabi'us subula, jangan pernah ikuti jalan-jalan lain selain jalan Islam ini, Pak. Jangan pernah ikuti. Nauzubillah. Kadang kita nak cuba-cuba, Pak. Cuba nyubo agama dicuba-cuba ke. Mak mana kalau dia mati belum lagi balik ke Islam. Nauzubillah. Kira-kira pacak dak nyoba-nyobain neraka mak mana lagi aman dak lemak balik lagi. Dak ada kepacak, Pak. Tidak akan pernah bisa. Makanya jangan main coba-coba itu. Coba ikut aliran ini, coba ikut aliran itu. Apalagi mohon maaf bagi anak-anak kita yang masih kurang mantap imannya, masih galau kepengen nyoba-nyoba. Coba di sini, coba di sini, coba aliran ini, coba aliran ini. Jangan main-main. Bisa jadi kita masuk ke ajaran itu tidak bisa keluar lagi. Bisa Allah tutup hidayah untuk kita tidak kembali lagi, atau memang kitanya sudah dirasuki setan sehingga tertutup semua logika yang benar yang ada pada diri kita. Jangan main-main. Maka kata Allah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan pernah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqa bikum an sabili, maka ketika kita mengikuti jalan lain akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan melempar kita dari jalan kebenaran, jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kata Allah di ujung ayat ini, Allah berfirman mengingatkan kembali, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah agar supaya kalian senantiasa bertakwa kepadanya. Ini perintah Allah, Pak, untuk kita berada di ajaran agama ini, tidak beringut lagi, tidak jalan kemana-mana lagi, tidak milih kemana lagi. Perintah Allah, dzalikum wassakum bih, itulah yang diwasiatkan oleh Allah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang jalan keselamatan hanya jalan Islam, Pak. Hanya jalan Islam. Jalan ketika kita mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Jalan ini jalan keselamatan. Kita percayai Nabi Fulan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Ini adalah jalan keselamatan. Maka jangan pernah lagi kita mencoba-coba mencari ajaran agama lain. Boleh, Pak, kita perbandingan agama boleh, tapi ingat, membandingkan agama, misalnya ada teman-teman kita atau adik-adik kita mahasiswa misalnya di jurusan perbandingan agama, silakan, bagus, cuman hati-hati. Bisa saja ketika kita berada di perbandingan agama, bisa jadi iman tambah kuat atau iman rontok. Ini hati-hati betul kita, Pak, hati-hati. Maka ya teman-teman atau adik-adik di jurusan-jurusan yang mesti hati-hati tadi, kita harus betul-betul kawal, jangan sampai tergelincir dari jalan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu hadirin, dzalikum wassakum bih, ini perintah Allah. Perintah Allah haruslah ditunaikan. Tidak ditunaikan berdosa kita. Dan ketika kita dosa, tidak ada tempat yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti kecuali hanyalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita pada ayat selanjutnya, Pak. Di ayat 154 di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Summa ataina Musal kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai'. Kemudian Pak, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, summa ataina Musa al-kitaba. Kemudian kami berikan kepada Musa kitab suci, Alkitab. Maksud Alkitab di situ adalah At-Taurata, kitab Taurat. Tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsila. Yang mana kitab suci Taurat tersebut tamaman, sempurna. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, 'ala alladhi ahsana wa tafsila, dia sudah sempurna kitab suci yang namanya Taurat tersebut, ahsana wa tafsila, dan bagus serta terperinci kitab Taurat itu. Ingat, pada zamannya. Bagus, baik, sempurna pada zamannya. Makanya di dalam Al-Quran, di surat yang lain Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan tentang kitab Taurat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai', dalam surat Al-A'raf ayat 145. Allah taala mengatakan wa katabna lahu fil alwah, kami tuliskan semuanya kepada Nabi Musa itu fil alwah, di dalam kitabnya. Lalu Allah taala mengatakan min kulli syai'in, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi Musa dan Bani Israel pada zamannya, kami tuliskan semua di dalam kitab sucinya. Makanya Allah taala mengatakan di ayat ini tamaman, sempurna Allah berikan kitab suci kepada Nabi Musa berupa Taurat di zamannya, pada waktu itu Pak, pada zamannya sempurna. Nah, ketika Allah turunkan lagi untuk Nabi Isa, sempurna juga di zamannya. Nah, Nabi Muhammad diperintah atau diutuskan atau diberikan kitab suci lagi berupa Al-Quran, karena Nabi ini, Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat akhir zaman. Dari semenjak beliau diutus sampai kiamat tiba, maka Al-Quran ini sempurna di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau sempurna di zaman sekarang, berarti pastilah sempurna juga untuk zaman-zaman terdahulu. Kenapa? Karena permasalahan di zaman sekarang jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak dibandingkan zaman-zaman dahulu kala. Jadi Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa tamaman, sempurna, ya, ahsana tafsilan likulli syai', sudah sempurna, didetailkan di zamannya. Nabi Isa pun demikian, Allah turunkan kitab suci sempurna di zamannya. Lalu Allah juga menurunkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sempurna di zamannya, di zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, karena fase Nabi Muhammad itu, ya, adalah sampai kiamat tiba. Karena Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ajaran agamanya, kitab sucinya sempurna sampai kiamat tiba, sampai matahari terbit dari sisi barat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya, ya, di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan summa ataina Musal kitaba, kemudian kami berikan kepada Musa kitab suci yang bernama Taurat tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsila, yang mana kitab suci Taurat itu sempurna, ya. Di ayat yang lain kita sebutkan tadi bahwa Allah menuliskan fil alwahi min kulli syai', segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Musa dan Bani Israel pada waktu itu sudah disiapkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsila, terperinci di zamannya. Wa hudan, begitu juga kitab suci Taurat itu hudan. Hudan itu Pak, sumber hidayah. Di zaman dulu kalau orang baca kitab Taurat sama seperti orang membaca kitab Al-Quran sekarang, ada sumber hidayah di dalamnya. Orang membaca kitab suci bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan wa rahmatan, begitu juga rahmat Allah turunkan ke dalam kitab suci Taurat. Rahmat Allah turunkan kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun min qaumin fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul seorang kaum, ya, di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah,
yatadarasunahu fima bainahum, kecuali dia berkumpul di situ belajar mempelajari kitab sucinya Allah, illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, Allah turunkan yang namanya ya rahmat kepada mereka. Kenapa? Karena kitab suci sumber dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap membacanya mendapatkan pahala. Wabil khusus Al-Quran, Pak, kita dapat pahala itu bukan per ayat, Pak, tapi per huruf. Setiap huruf 10 kebaikan. Nabi sendiri mengatakan, wala aqulu alif lam mim harf, aku tidaklah mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi kata Nabi, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru baca alif lam mim 3 huruf. 3 huruf dikali 10 kebaikan sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang membaca Al-Quran. Maka wajar jikalau Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang dulu di dunia yang senantiasa membacanya. Al-Quran akan memberikan syafaat. Bahkan Al-Quran bukan Al-Quran sepenuhnya, Pak, bahkan per surat. Dalam hadis mengatakan akan datang surat-surat yang dulu kita hafal, meminta kepada Allah Ta'ala agar supaya kita dibebaskan dari neraka. Contoh, dalam riwayat mengatakan ketika kita sering membaca yang namanya surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah akan datang di padang mahsyar nanti berupa awan hitam menutupi di atas kita supaya ada naungan dari dari teriknya sinar matahari pada waktu itu. Datang sebagai gumam, sebagai awan-awan hitam di atas kepala kita, jadi payung, Pak, penghalang antara kita dengan teriknya panas matahari pada waktu itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, surat Al-Mulk misalnya, atau surat surat Al-Kahfi misalnya. Ada semua keutamaan masing-masing dan kesemuanya akan datang menghadap Allah untuk meminta agar supaya kita dibebaskan dari siksa api neraka ketika memang orang tersebut divonis neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran luar biasa. Maka di ayat selanjutnya di ayat selanjutnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini kitab suci kami turunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Mubarakun, Al-Qurannya, kitab sucinya diberkahi, Pak. Kita nih kadang, mohon maaf, ini kadang miris saya mendengarnya, Pak. Ada rumah-rumah orang Islam tidak ada Al-Quran di dalamnya. Sedih saya, Pak. Padahal Al-Quran itu kan diberkahi. Yang diberkahi masa ada kati di rumah kita. Sedangkan sesuatu yang kadang menjadi perantara kita berbuat maksiat ada di rumah. Na'udzubillah. Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi oleh Allah tidak ada di rumah. Kok bisa tahu kita, Pak? Saya pernah satu ketika ceramah di kondangan, ya. Sebelum ceramah itu kan ada ngaji dulu, Pak. Ngaji dulu. Bertanyalah panitia kepada tuan rumah, ada Quran enggak kita di rumah ini? Nah, kati Quran kami. Berdesau, Pak, hati aku dengarnya. La haula wala quwwata illa billah. Enggak kati Quran di rumahnya. Adanya apa? Enggak tahu. Enggak kati Quran. Kalau baik enggak kati Quran, hafal dia kalau baik. Ya. Pak, orang hafal Quran lagi ada Al-Qurannya. Dia kemana-mana bawa Quran untuk ulangi murajaah. Ini enggak hafal Quran, enggak kati Quran di rumahnya. Berdesau aku terus terang, Pak. Pak, mohon maaf kalau memang di rumah kita kata Quran, beli Pak, harganya murah, cari yang murah-murah be kalau memang tidak terbeli yang mahal. 100.000 saya kira ada lah tuh, ya, bahkan di bawah 100 ada tuh, cari yang murah, ya. Kesian kadang, Pak, mohon maaf, sudahlah Al-Quran tidak dibaca, tidak kata juga Al-Quran di rumahnya. Sumber keberkahan, mubarakun kata Allah, Al-Quran itu tidak ada di rumah. Kadang rumah orang ada 3, ada 4, ada 5 Al-Quran di rumahnya. Kita di rumah dakati. Tiap hari minta keberkahan. Kemana kamu? Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, tolong sekali. Mohon maaf jangan tersinggung. Kalau di rumah kita dakati Quran, siapkan Al-Quran. Bila perlu, Pak, di samping ranjang kita kan ada meja itu. Di situ letakkan satu Al-Quran lah. Kalau pas terpecih kita berniat untuk baca Quran, ada Quran baca. Kadang kita, Pak, tidak teringat dengan Al-Quran karena segala penyinggungan kita tidak kati Al-Quran yang kita jenguk, akhirnya lupa dengan Al-Quran tersebut. Tahu
Taruh misalnya di kamar kita satu, di ruang tamu satu, di ruang keluarga satu. Pas terpecah Al-Quran kalau berhasrat kita untuk membacanya. Sudahlah tidak bisa membacanya, tidak hafal pula. Al-Quran tidak ada di rumahnya. Berdesau Pak hati aku. Ya Allah, tadinya aku semangat ceramah jadi mak mano Pak, nak ceramah tak kata Quran di rumahnya, nak disebutkan firman Allah ini, firman Allah itu sisip dikit lewat baik, tak tahu dia, ngapa tak pernah baca Quran. Oleh sebab itu hati-hati betul. Allah Ta'ala mengatakan wa hadza kitabun, kitab suci ini Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan anzalnahu, kami turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, mubarakun, dia berkati Al-Quran itu, mubarakun fattabi'uhu, ikutilah. Ini perintah Allah Pak, jelas, fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran. Mak mana nak meloknya kalau kita tak pernah baca Quran, bahkan Al-Quran tak kati di rumah kita. Maka kata Allah fattabi'uhu wattaqu, dan takutlah kamu, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dibelas kasihi, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, usahakan di rumah kita semua barang-barang yang diberkati kalau paca ado galo, salah satunya Al-Quran. Dan berusaha kita sekuat tenaga semua barang-barang yang akan menjadi penyebab kita bermaksiat kalau pacak tinggalkan, jangan ada di rumah. Jangan ada di rumah. Kenapa? Dikhawatirkan menjadi penyebab kita melakukan maksiat. Yang kita harus datangkan itu, yang kita harus adakan itu adalah semua barang-barang yang mengandung keberkahan di dalamnya, bawa. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran. Ini di rumah kita poster-poster artis Pak. Poster-poster artis di mana-mana, setiap pojok, ya. Bahkan kalau kita masuk ke rumah anak-anak bujang kita, ya, atau anak gadis kita juga masuk ke kamarnya, poster-poster artis yang mereka idolakan. Payu, cobalah misalnya kaligrafi lah misalnya, itu lebih bermanfaat insya Allah daripada poster-poster itu. Yang bisa jadi poster itu, mohon maaf, mereka yang di poster itu tidak menggunakan pakaian lengkap. Pakai apa, misalnya perempuan di poster itu hanya menggunakan pakaian minim sekali di kamar bujang, anak-anak bujang kita, atau artis Korea di kamar anak-anak gadis kita. Lebih baik ini ya, kaligrafi seperti itu saya yakin jauh lebih bagus dibandingkan menempel gambar-gambar poster-poster yang mohon maaf bukan akan mendatangkan manfaat, bukan akan mendatangkan keberkahan, malah bisa jadi menjadi penyebab kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kata Allah Taala, kitab suci Al-Quran ini kami turunkan mubarakun, diberkahi. Di waktu diturunkan diberkahi, kapan itu? Di malam Lailatul Qadar, ya, diberkahi. Orang yang mendapatkannya, yang menerimanya diberkahi, yaitu Nabi Muhammad. Perantaranya, malaikatnya diberkahi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan tempat diturunkan kitab suci tersebut, Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, diberkahi kotanya, diberkahi kotanya. Bahkan bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan Ramadan, diberkahi bulan Ramadannya. Makanya jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan, keberkahan dari Al-Quran. Ya paling tidaklah kalau kita tidak bisa hafal semuanya, hafalkan sebagian. Tidak bisa hafal sebagian, setidaknya kita bisa membacanya. Tidak bisa membacanya, jangan nida'u di rumah harus ada Al-Quran. Kalau baca kepengen belajar membaca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wattaqu la'allakum turhamun, bertakwalah kamu kepada Allah agar supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadilah dulu kita coba buka sesi tanya jawab, ya. Yang ingin bertanya diaturi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, bila mana pertanyaan saya kurang tepat. Ini pertanyaan saya dua Ustadz. Yang pertama, ini yang kajian bulan kemarin Ustadz. Saya belum begitu paham mengenai yang ayat 151 yang pertemuan kita kemarin. Nah di situ ada mengenai yang jimat itu Ustadz, yang apa namanya, syirik. Nah
Nah, bagaimana seandainya kita membuat jimat itu, kita ngambil dari ayat Al-Quran. Nah, misalnya dalam surah Al-Baqarah misalnya kita ngambil, lalu kita tulis, misalnya kita tulis di kain putih atau di kertas, misalnya untuk misalnya seperti saya tinggal di pedesaan, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita nanam tanaman, misalnya nanam semangka misalnya. Nah, jadi kadang ada saran dari orang-orang, buatlah jimat, tulislah ini. Lalu kita tulis, kita tancapkan di tengah ladang misalnya untuk menghalau hama, misalnya babi atau tikus atau apa. Nah, itu memang terus terang saja, Ustaz, itu pernah saya lakukan. Nah, alhamdulillah memang seperti babi itu nggak datang. Pernah saya tanam semangka. Semangka hari itu saya tanam ya sekitar 0,5 hektar. Itu banyak babi. Nah, orang-orang meracun. Tapi kalau saya ada saran dari kawan, kau tulis ini. Jadi ditulislah, tancap di tengah ladang. Dan alhamdulillah babi itu nggak masuk. Nah, memang kalau jejak kakinya itu begini, sekeliling kebun itu ada. Nah, apakah kita membuat jimat seperti itu kita berdosa atau gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga pernah saya baca atau sepintas di dalam Al-Quran itu mengenai islami, islamu. Nah, saya nggak ngerti, Ustaz. Itu gimana maksudnya? Nah, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, masalah jimat ya. Perlu kita ketahui bahwa an-nafi' ad-dar, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajimat atau jimat yang biasa kita buat itu, Pak, mohon maaf, akan mengikis keimanan kita karena kita meyakini bahwa dengan jimat ini coba jengok, babi-babi tidak kalah masuk. Telapak kakinya berputar-putar di tempat kita baik, tidak masuk ke sini. Dan keyakinan itu akan mengikis iman kita bahwa Allah yang memberikan manfaat. Lalu kita meyakini, inilah. Sudahlah, dosa nak diracun, inilah selesai insyaallah. Seakan-akan inilah yang memberikan manfaat. Dari situlah mengikis keimanan kita. Dan bisa jadi dengan mengikis iman kita habis lalu menjadi murtad kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lagian Pak, ayat ditulis lalu ditanam. Tidak syar'i. Kalau mau Al-Quran dibaca. Lalu setelah itu diniatkan, karena innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu, semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Kita baca Al-Quran itu ketika kita menanamnya. Jangan ketika nak ditanam bawa jimat itu supaya subur semangko tadi, subur tanaman kita tadi. Kalau memang itu betul, ketika hendak menanamnya baca. Misalnya apa? Misalnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an, ya. Allah turunkan dari arah langit itu air, karena air sumber kehidupan. Kita baca wa anzalna minas sama'i ma'an, tanam, tutup dengan tanah. Wa anzalna minas sama'i ma'an, tutup, lalu kita tanam lalu tutup dengan. Lebih benar seperti itu dibaca dibandingkan kita menanam kitab atau Al-Quran, tulisan Al-Quran yang mana belum tentu tulisan kita benar. Satu. Yang kedua, kita sama saja menghinakan Al-Quran. Kok Al-Quran dibegitukan? Al-Quran diturunkan bukan untuk ditanam yang seperti yang kita maksud tadi. Oleh sebab itu, seandainya mujarab, Ustadz ini mujarabnya Ustadz, seandainya mujarab itu adalah salah satu dari upaya jin untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dan setan dan para jin itu pintar sekali Pak membuat kita terlena. Ada kitab besar namanya Talbisu Iblis, ya. Bagaimana cara iblis mengecoh manusia. Tadinya bagus dianggapnya tidak bagus, yang tidak bagus dianggapnya bagus. Jadi kalau memang apa yang kita yakini tadi benar adanya, lebih baik jangan ditanam tapi dibaca ketika hendak ditanam. Atau misalnya kita keliling tanah kita yang 1 hektar tadi, kita keliling sambil bacakan Al-Quran dengan ya Allah, aku tahu engkaulah yang maha menjaga, engkau maha penjaga, Al-Hafiz, engkaulah yang maha menjaga, tolong Tuhan jagailah kebun aku ini bibarakatil Quran, dengan keberkahan Al-Quran. Nah, itu cocok. Kalau kita tanam sini tanam situ, apalagi misalnya Pak jimat kita pakai
keluar masuk kamar mandi gitu. Kadang kita tidak sadar kalau memang yang kita tulis itu berupa ayat sempurna di dalam Al-Quran, kita sudah membawa ayat tersebut di dalam tempat-tempat yang najis, yang tidak selayaknya ada kitab suci di dalam tempat tersebut. Jadi itu upaya para setan, upaya para jin untuk membenarkan apa yang kita lakukan tersebut, padahal sama sekali tidaklah pernah dilakukan itu. Para sahabat tidak melakukan itu, padahal sahabat juga petani, Pak. Sahabat juga petani. Sisip dikit kebun sahabat lebih banyak daripada kebun kita. Para sahabat petani, dan tidak dituliskan dan tidak disampaikan ke kita bahwa mereka memiliki ajimat-ijimat tertentu untuk menjadikan tempat mereka aman dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi nih Pak, ini saya pribadi, buka cerita, buka rahasia ya. Kalau nak keluar rumah, meninggalkan rumah beberapa malam, misalnya nak mudik, sebelum mudik itu ya kita keliling dulu kita rumah kita, bacakan ayat kursi, bacakan ayat-ayat yang kita hafal, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan bacaan tadi kita bertawasul kepada Allah, dengan bacaan amal baik kita tadi, mudah-mudahan Allah jaga rumahku dari hal-hal yang mudarat, entah itu maling, kebakaran dan lain sebagainya. Itu dibenarkan. Kenapa? Karena cara-cara seperti itu dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau dijadikan sebagai jimat, lalu ditanam di pojok-pojok rumah, ditanam di pojok-pojok tanah milik kita supaya aman dan lain sebagainya, hati-hati, itu salah satu metode iblis, metode jin untuk menyesatkan kita, sedikit demi sedikit mengeluarkan kita dari kebenaran yang ada, sehingga pada akhirnya kita yakin bahwa inilah yang membantu, bukan yang lain. Padahal yang membantu adalah Allah. Allahul musta'an. Allah lah yang memberikan bantuan kepada siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Wallahu alam. Itu satu. Yang kedua, masalah tadi apa? Islamu itu Pak, Islam itulah cuman dari sisi kaedah lugawiyahnya saja, dari kaedah nahwiyahnya saja. Kapan dia Islamu, kapan dia Islama, kapan dia Islami. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab wabil khusus tentang nahwu, Islamu ketika dia mubtada, ketika dia di awal kata maka dia harus marfu, jadi Islamu. Atau dia sebagai misalnya fa'il, karena fa'il marfu, pelaku harus haruslah marfu. Islama kapan? Islama bisa dia sebagai maf'ulun bihi mansub, atau dia bisa sebagai ismu inna atau khabar inna, khabar kana dan sebagainya. Kalau Islami kapan? Ketika misalnya di awalnya ada huruf jar ya, ila, ala, bi, ya, an dan sebagainya, karena setelah huruf jar haruslah majrur, haruslah kasrah majrur. Jadi maknanya satu, Islamnya Islam, cuman tadi kapan Islamu, kapan Islama, kapan Islami tergantung posisinya di dalam kaidah nahwiyah ya, dalam kaidah hukum nahwu. Nahwu itu Pak grammar bahasa Arab. Grammarnya bahasa Arab, kaedah-kaedah yang dipakai dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu punya kaedah grammar. Kalau bahasa Inggris punya grammar, tidak sembarangan kita mencocokkan ini, cocokkan itu. Ada sudah ilmunya yang baku, yang sudah ditentukan oleh para ulama. Makanya kapan Islama, kapan Islamu, kapan Islami tergantung posisinya pada grammar bahasa Arab tersebut. Maknanya tetap satu, Islam pula ya, misalnya al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islamu itu marfu, dia dhammah. Kenapa? Karena di situ mubtada, dia di awal kalimat, maka haruslah al-islamu. Tidak boleh al-islami ya'lu, salah. Kenapa jadi islami? Padahal dia adalah kata awal mubtada, maka mubtada haruslah dhammah. Ya, atau misalnya ilal islami, ya harus islami, tidak boleh islama atau islamu, karena sebelum Islam ada ila, dan ila ini harfu jarrin, dan harfu jar itu haruslah memajrurkan, mengkasrohkan isim setelah huruf jar. Jadi maknanya satu, hanya saja posisinya di dalam grammar bahasa Arab yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak. Tadi kita tahu bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Ya. Tapi kenapa ada ayat Al-Quran yang udah salah, Nabi Ibrahim yang nyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana awwalul muslimin. Ya, itu saja. Kalimat awal itu ya, saya awal sekali orang berislam. Oke. Itu bukan maknanya wa ana awwalul muslimin, aku orang pertama Islam, artinya sebelum Nabi Ibrahim belum Islam, beda. Maksudnya aku adalah orang yang bersegera untuk menyerahkan diri sepenuhnya di jalan Allah pada zamannya.
wa ana awwalul muslimin itu bukan artinya aku adalah orang pertama yang Islam, artinya Nabi Nuh tidak Islam, Nabi Adam tidak Islam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ngomong wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang pertama Islam. Maksudnya bukan demikian. Artinya saya adalah orang yang bersegera untuk berislam, menyerahkan diri kepada Allah. Sama seperti aku balik duluan nih, aku kedak kati uang yang duluan sebelum kamu balik. Mungkin lado, cuman kita balik duluan, maksudnya aku agak cepat dari kamu ya, di waktu itu. Jadi tidak tidaklah menjelaskan bahwa kalimat wa ana awwalul muslimin bahwa Nabi Ibrahim lah awal mulanya Islam, awal mulanya seorang muslim, yang lain belum muslim, tidak, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya situ wa ana awwalul muslimin, aku bergegas untuk menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim mengetahui kebenarannya, bergegas dia untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi bukan maksudnya Nabi Ibrahim adalah awal orang berislam, bukan. Jadi dia bersegera untuk melaksanakan perintah Allah setelah diperintahkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi tidak ngundur-ngundur waktu. Wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin, aku bersegera untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Bukti berserah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah cukup itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman-iman kita, menjaga iman istri dan anak-anak kita, menjaga iman orang-orang yang kita cintai, sehingga pada akhirnya kalau memang waktunya sudah tiba kita meninggalkan alam dunia ini dalam kondisi husnul khotimah, Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala mengatakan bahwa masuklah kamu di dalam hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.